Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seputar pertanyaan tentang PPK ya Nah, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar P3K, di mana kita sudah tahu bahwa pada video sebelumnya tentang konferensi pers dari Kemenpan RB dan PKN itu menyatakan bahwa untuk tahun depan CPNS guru itu ditiadakan dan dialihkan ke P3K, seperti itu ya. Nah, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti apakah P3K mendapat pensiun, berapa lama jangka waktu menjadi P3K, apakah guru P3K dapat sertifikasi, bagaimana jenjang karir guru P3K, apakah guru P3K masih bisa ikut CPNS, dan yang terakhir, apa saja syarat mendaftar guru P3K. Oke teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Mari kita simak info-info dari pemerintah atau keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pemerintah mengenai P3K. Nah, di sini ada beberapa keputusan dari pemerintah. Yang pertama ada diskusi dengan pemerintah daerah terkait seleksi guru P3K. Terus ini ada peraturan BKN tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Ini ada peraturan BKN mengenai petunjuk teknis juga. Ini ada perpres mengenai gaji dan tunjangan P3K. Di sini ada kebijakan pengadaan P3K guru tahun 2021, ada paparan Menpan RB mengenai pengadaan guru P3K, terus ada paparan Kemendikbud mengenai seleksi guru P3K. Oke, kita simak info yang pertama dulu. Untuk yang info-info lain insya Allah di next video ya teman-teman. Nah, info yang pertama di sini diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Di mana dalam info ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul mengenai P3K, baik guru P3K maupun formasi yang lain, seperti itu ya. Nah, di sini nanti akan dibahas mengenai pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, penempatan, dan pemberkasannya. Nah, untuk yang pengajuan formasi, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan mencapai kuota formasi, yaitu formasi sudah pernah ditampung dan ditutup pada tanggal 31 Agustus 2020. Formasi saat ini dibuka lagi khusus untuk formasi guru P3K. Pemerintah perlu memperhatikan 4 dataset, yaitu yang pertama ada Dapodik, ada formasi yang sudah diajukan sampai bulan Agustus, tapi tidak perlu diajukan kembali, CPNS yang sudah lulus tahun 2019, ada P3K yang sudah lulus tahun 2019 juga, dan pengajuan formasi tidak perlu lagi dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan karena akan diseragamkan oleh Kemendikbud. Oke gitu ya. Guru agama tetap ditampung pengajuannya di e-formasi, tapi hanya pengajuan yang sampai bulan Agustus 2020. Tidak dibuka lagi penampungan formasinya. Apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non-formal hanya untuk TK negeri? Apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Seperti yang di video sebelumnya bahwa sudah dijelaskan bahwa untuk tahun 2021 itu formasi guru di CPNS itu tidak ada gitu ya teman-teman. Jadi semua dialihkan ke P3K. Oke, selanjutnya ketegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan ini nanti kita bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Nah, apakah P3K mendapat pensiun? Jawabannya adalah P3K tidak mendapat pensiun. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk mengiur untuk jaminan hari tua. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Itu ya teman-teman. Masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permenpan RB nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Jadi kalau di total itu maksimal 10 tahun gitu ya teman-teman. Apakah pemerintah dapat merotasi atau mutasi guru P3K? Rotasi atau mutasi P3K termasuk kewenangan dari PPK gitu.
Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan K2 formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Kebijakan K2 formasi 2005 sampai 2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Jawabannya seperti itu ya teman-teman. Bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP? Ini berarti yang formasi tahun lalu ya teman-teman. Bagi guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Formasi disetujui oleh Kemenpan, pemerintah daerah melakukan pemberkasan, pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru P3K, dan menetapkan atau mengajukan NIP, pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan pengangkatan sebagai guru P3K. Apakah guru P3K masih bisa mengikuti tes CPNS? Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul ya teman-teman. Jawabannya yaitu bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk umur di bawah 35 tahun. Untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai P3K gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah guru P3K bisa mendapat sertifikasi? Jawabannya bisa. Nah, itu tadi informasi mengenai pengajuan formasi. Selanjutnya kita bahas mengenai pendaftaran. Di sini ada syarat-syarat siapa saja yang boleh mengikuti P3K gitu ya teman-teman. Pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk, berarti ini yang boleh mendaftar, yaitu guru honorer THK2 sesuai database THK2 di Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik per 30 Juni 2020. Jadi bagi teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik berarti tidak bisa mengikuti P3K gitu ya. Atau lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru gitu ya. Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, jika tersedia formasi di sekolah yang bersangkutan, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induk. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftarkan di sekolah lain. Seperti itu ya. Bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN, Badan Kepegawaian Negara, seperti portalnya waktu daftar CPNS gitu ya teman-teman. Setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian hingga 3 kali. Oke, selanjutnya bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, ini bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K gitu ya teman-teman. Guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi P3K tahun 2022. Bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4? Sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Latar belakang S1 atau D4 harus linier dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November sampai Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK, yaitu di info.gtk.kemendikbud.go.id. Apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Tidak dapat ya teman-teman jawabannya, tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Nah itu tadi tentang pendaftaran. Sekarang mengenai ujian seleksi, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ujian P3K itu berbeda sekali dengan CPNS. Di sini sudah dijelaskan ya, ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Di mana tipe soal atau jenis soal yang diujikan yaitu yang pertama ada kompetensi teknis, ini sesuai dengan mata pelajaran guru masing-masing, yaitu 50 butir soal. Selanjutnya ada tes bakat skolastik atau penalaran, 40 butir soal. Yang ketiga ada manajerial, 30 butir soal. Ada sosiokultural, 20 soal, dan ada pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis. Butir soalnya 10,
waktunya 10 menit. Jadi total semua butir soalnya itu adalah 150 butir soal dan waktu pengerjaannya yaitu 170 menit. Gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar P3K, silahkan teman-teman untuk mempelajari tipe-tipe soal yang seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mengenai kapan ujian itu akan dilaksanakan. Rencana pelaksanaannya untuk yang bulan Januari yaitu pendaftaran. Februari, materi pembelajaran dapat diakses. Mei, ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Sedangkan untuk Juni, ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. September, ujian seleksi kesempatan kedua, dan Desember, ujian seleksi kesempatan ketiga. Nah, Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Passing grade akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional dan diumumkan pada bulan Januari 2021. Tidak ada afirmasi terkait passing grade. Oke. Nah, sekarang mengenai penempatan. Bagi peserta yang lulus passing grade, di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan dinaikkan kembali. Peserta rank yang tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten atau kota yang sama, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pemberkasan. Informasi terkait pemberkasan yaitu dilakukan oleh BKD. Setelah proses pemberkasan selesai, BKN mengirimkan NIP ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru P3K. Pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K. Ya teman-teman. Nah itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban seputar P3K. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman itu bisa terjawab melalui video ini. Nah, sekarang teman-teman yang mau mendaftar P3K, silahkan untuk mulai mempersiapkan diri untuk belajar materi-materi P3K. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita semua menjadi ASN ataupun yang ingin P3K bisa lulus P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.